Halo guys, jadi di sini ada head comb cylinder. Jadi ini adalah bagian head dari Jupiter Z1. Nah, kita buka dulu dan kita akan mengecek dan membuat konten mengenai cara mengetahui head yang rusak dan perangkat-perangkat di dalamnya. Jadi perangkat di dalam head ini cukup banyak, mulai dari cam, ada pelatu klep, ada boss klep, ada seal klep, ada apa lagi ya, ada ringnya juga. Nah, kita cek dulu guys apa-apa yang kelengkapannya ini. Nah, di sini kelihatan bahwa dia masih punya packing besi, tapi ini packingnya sudah nggak bisa dipakai, jadi harus diganti juga guys. Nah, ini dia kode 1JY00 YP4, artinya dia rakitan 2014 nih mesin, berarti dia keluaran 2015 mesinnya, berarti ini kode 2SU untuk mesin ini ya. Nah, kita dapat, ternyata di headnya itu ada patah guys, di kopnya, penutupnya. Nah, karetnya juga sudah ada lem, jadi ini harus diganti nih. Kalau untuk karetnya harus sudah diganti, karena kalau masih dipakai biasa bocor. Nah, kita buka untuk baut di rantai ketengnya, di rantai gear ketengnya. Nah, kita cek camnya. Nah guys, di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman tentang bagian-bagian dari head ini guys. Jadi kalau untuk di Jupiter Z1 ini, kebetulan saya mendapatkan yang 1JY00 YP4. Kayaknya ini copotan dari Jupiter Z1 tahun 2015. Nah, ini yang saya mau kasih lihat di Jupiter Z1 saya, dan kebetulan Z1 saya itu tahun 2022-2023 rakitannya. Nah, ini dia 1JY YP10. Ini Jupiter Z1 tahun 2022-2023 pakai sekarang ini. YP10 dia guys. Nah, kalau menurut saya ini YP itu year production, artinya dia tahun produksi. Jadi ini kode 1JY00 punya Jupiter Z1 yang diproduksi tahun 2019 untuk head yang ini ya. Oke, berikutnya kita cek lagi yang ini. Nah, ini dia YP11, artinya mungkin ini sama seperti rakitan motor saya, yaitu 2022. Ini artinya 11 mungkin ya, ini perkiraan saya. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin mengenai mesin ini. Nah, ini YP2, ini artinya 2012. Jadi ini dia copotan tahun 2012 guys. Jadi kemungkinan yang saya dapat ini yaitu YP4, itu dia rakitan 2015 guys. Jadi cocok aja ini. Ini kan 2SU sebenarnya yang head ini. Oke, kita skip aja guys. Nah, saya mulai dari head ini dulu. Bentukan head itu seperti ini guys. Tunggu, saya lepas camnya dulu. Selepas juga ini klep. Nah, pertama di bagian exhaust itu, di sini exhaust untuk masuk knalpot ada terdiri dari 2 baut. Nah, ini baut pengancing knalpot guys, dan kemudian di sini ada O2 sensor O2. Nah, bentukan O2 itu seperti ini di bagian dalam guys. Nah, ini kok kayak gelap sih. Nah, seperti ini dia di dalamnya. Dia ada macam lubang-lubang, jadi dia yang mendeteksi campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Nah, saya sudah rubah posisi guys. Nah, setelah di bagian bawah
di samping ini di samping kiri ya, di samping kiri. Di sini ada kode E12T 0025. Nah, di sini ada baut 2. Ini adalah baut untuk penahan keteng jika keteng tidak mundur ke belakang. Soalnya ini tidak berarti apa-apa sih. Nah, dia juga nggak tembus ke dalam sini. Dia cuma mentok sampai di sini saja, guys. Kalau di Vega Force nggak ada baut begini di mesinnya. Nah, setelah di bagian sini ke bagian atas. Nah, di sini intake ada 2 baut, guys. Di sini ada kode 1Y YP4, guys. Nah, begini bentukannya kalau misal dia ke dalam ruang bakar. Nah, ini masuk di klep in atau klep masuknya bahan bakar. Kemudian di bagian sini ada baut. Jadi ini baut untuk mengecek apakah oli itu naik ke atas sini, ke dalam sini atau tidak. Jadi ini yang dibuka. Nah, ini jalur oli, guys. Nah, dia juga masuk ke dalam sini, tapi dia dilewati dari sini. Nah, jadi oli itu masuk ke sini, guys. Terus ada lubang di sebelah sana. Lubangnya mungkin nggak kelihatan lah dari sini. Coba saya nyalakan blitz. Ini dia. Oh, dia masuk sebelah sana. Nah, itu ada lubang. Bisa teman-teman lihat. Nah, itu dia masuk di jalur oli, guys. Ini juga jalur oli. Dia masuk dari lubang sini kecil. Nah, dari situ. Nah, itu sana ada lubang. Dia menyambung dari ke sini. Nah, ini namanya sensor oli. Jadi dia mendeteksi suhu mesin dari panasnya oli. Nah, ini ada lubang di sebelah sana itu. Jadi dia masuk ke sini. Jadi itu fungsinya sensor oli. Dia terhubung juga di sini. Kemudian sebelah sini ada lubang busi, guys. Nah, di sana ada kayak macam sela-sela di sini. Di sini ada lubang busi. Kemudian nggak ada lagi. Kemudian di bagian sini, bagian belakang, di sini ada untuk packing, penahan packing. Ini 2. Kemudian di sini ada lubang kecil, lingkaran yang hitam. Ini adalah ruang bakar atau yang menyambung ke silindernya. Kemudian sini ada klep in, lubang klep in, dan sini ada X. Di sini lubang busi, guys. Nah, di dalam situ ada bos. Nah, ini bos besi, dia bentukannya seperti ini. Nah, setelah di bagian sini, kita ke bagian atasnya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang masuk. Nah, ini adalah komponen yang ada di dalamnya sini. Saya sudah jejer semua. Kuku klep ada 4, ada 2 ini. Nah, ini aja yang ada di dalam head. Ini aja. Nah, di sini juga ada namanya seal. Nah, kelihatannya ini sealnya sudah rusak, guys. Penyok-penyok juga, nggak jelas. Nah, ini juga sudah penyok-penyok, ini kayaknya sudah dipukul-pukul. Nah, ini kalau rusak, kalau sealnya rusak ini, guys, ini bisa bocor. Nah, kelihatan dari sini ada kayak bancam oli masuk ke intake. Jadi biasa penyebab dari oli masuk ke intake itu ini karena ini sealnya bocor. Ini bisa dilepas, guys, tinggal dikasih begini saja, ditarik aja pakai besi, terus ini nanti terlepas. Kemudian ini ada bosnya juga sini. Nah, ini juga ada dudukan per klep, guys. Ini masih tetap di sini, tidak usah kita lepas. Kemudian di dalam sini ada lahar juga, guys. Jadi ini laharnya masih bagus, belum oblak. Jadi kalau laharnya oblak biasa menyebabkan bunyi menggelitik pada mesin juga, guys, di bagian atas ini ya. Nah, kemudian sini jalur as.
Nah ini jalur asnya guys. Nah ini jalur untuk pelatu klep. Jadi kalau asnya ini masuk itu nggak ada yang mengikat ya, karena dia sudah ditahan sama yang besi ini. Nah, ini sudah tertahan sama besi ini kan, ini sama yang ini, jadi dia nggak akan keluar lagi. Nah di sini ada pelatu klep in dan X. Nah ini sama bentukannya, sama. Nomornya juga sama. Jadi ini bisa dipakai di in dan X guys, karena di buku panduannya juga atau di buku spare part juga ini sama, nggak ada yang membedakan nomor part atau ukurannya atau bentukannya ini. Nah untuk di bagian ini sendiri, ini ada setelan klep di bagian sini, bagian pelatu klepnya. Nah ini ada baut, ini ada setelan klepnya, ini juga sama. Nah untuk mengetahui ini rusak atau tidak, biasanya kalau kita goyang-goyang seperti ini, nah ini akan oblak, kayak ada jarak seperti ini. Nah tapi ini masih boleh lah, karena ini ini masih presisi, nggak kocak begitu. Kemudian kita cek di sampingnya, ini juga masih bagus, tapi di beberapa sisi ini ada kocak sedikit. Biasanya kalau begitu berarti asnya yang sudah terkikis ini, karena ini kan dilewati sama yang peletupnya, dia selalu begini tek. Biasanya ini yang kalah juga. Nah ini ada bekas garisan kan. Kemudian selesai dari sini ke belakang, di sini ada roller juga sudah rusak ini guys ya. Nah, dia sudah kocak, lumayan kocak sedikit. Jadi biasanya kalau roller ini rusak, walaupun kita setel klep atau melakukan pengencangan pada baut yang ini, itu tetap akan bunyi menggelitik, karena ini yang buat dia setelannya lari karena ini. Tapi ini masih kecil lah bunyinya. Tapi kalau seperti ini, nah kalau yang seperti ini parah sekali guys. Ini sudah harus diganti satu set dengan pelatupnya. Tapi kalau mau ganti roller juga bisa sih, ada dijual, tapi bukan original loh. Kalau seperti itu nanti bunyinya lebih parah lagi guys, kalau kocaknya seperti itu. Nah untuk di bagian sini yang roller satunya, ini juga sudah rusak kayak ini nih guys. Ini sudah oblak, ini kiri dan kanan. Dan juga ini, tunggu saya kasih jejer dulu guys. Ini kayaknya lebih besar ruang di sini, jaraknya lebih besar di sini kan. Coba teman-teman lihat. Nah, ini jarak ininya, celah ininya lebih besar ini daripada yang ini. Itu sama aja ini kan. Nggak tahu ini sudah diganti atau apa, karena ini kan bisa dibuka. Kentara kalau diganti ini pasti sudah hancur-hancur di samping ini. Nah ini kayak ini kan sudah hancur-hancur ini. Berarti ini rollernya sudah diganti guys. Nah ini kentara sudah hancur-hancur di samping ini. Kalau ini kan masih mulus nih, keliling. Tapi yang ini dia udah diganti nih. Berarti ini bekas servisan.
Berarti ini kalau dibilang ini sudah nggak ori sih, sudah hancur-hancur ini. Coba kita cek di sampingnya. Di sampingnya ini masih utuh dia. Nah, masih utuh, belum ada kelihatan macam dipukul begitu. Coba sampingnya kita lihat. Wow, ini juga kayaknya belum, masih utuh ini, saya lihat seperti kasat mata. Makanya pas saya buka tadi ini jaraknya lebih lebar, ternyata sudah dikerja juga sih, sudah dipukul juga. Jadi ini udah nggak bisa dipakai kalau kesalahan itu bunyi kan. Kedengaran. Coba sampingnya. Bunyi juga dia. Biasanya dari situ juga, tapi ada yang lebih parah, yang bunyi yang seperti tadi, yang klep seperti ini. Kemudian kita cek di klep masuk dan klep buang. Tanda-tandanya klep masuk dan klep buang, biasanya ini klep masuk lebih besar dan klep buang itu dia lebih kecil guys. Terus dia warna merah kalau ini di bagian klep buang. Setelah dari ini, nah setelah itu kita cek lagi di kelurusan klepnya, apakah bengkok atau tidak. Set. Nah biasanya kalau bengkok itu berarti sudah tidak bisa dipakai guys. Nah ini masih lurus sih kelihatannya ya, kelihatannya ini aja. Oke, masih lurus ini. Coba yang satunya, yang X, batangnya ini lebih. Coba kita lihat yang X guys, yang X juga masih bagus. Coba kita lihat payung klepnya. Payungnya ini, karena ini biasa bengkok juga dia guys ini. Nah untuk mengetahui payung klepnya bengkok atau tidak, kita kasih berdiri dia di tempat yang datar. Nah contoh seperti ini. Nah, anggaplah ini tempat datarnya. Dari posisi ini kan, nah, kalau dia miring seperti ini, walaupun ini lurus, berarti ini yang bengkok guys, ini yang di bagian sininya. Jadi kalau teman-teman kasih berdiri, dia ternyata berdiri bengkok begini, dia yang lurus begini. Nah itu biasanya motor akan susah bunyi, malah bensin jadi boros, terus biasa ada meledak begitu dari knalpot karena ada kebocoran di kompresi guys. Lihat. Nah coba kita lihat lagi yang ini, yang in. Nah untuk yang di in sendiri teman-teman bisa lihat ini, nggak tahu ini lurus atau tidak, soalnya mesti pakai alat ukur ini, jadi kita bisa tahu dia lurus atau tidak. Kayaknya ini lurus kalau saya sih, tapi mesti ada alat ukurnya. Jadi sudah selesai di bagian sini pemeriksaan antara kelurusan ini dengan ini kan tadi sudah lurus, tapi ini kita cek lagi, ini lurusannya sudah bisa. Nah kita cek lagi di bagian sini apakah ada yang aus atau terkikis atau gimana. Nah ini rata dan presisi, nggak ada karat juga. Ini juga kita cek nggak ada. Nah di atas ini juga kelihatan bahwa ini sudah bopeng guys. Ini karena akibat dari plat klep, jadi klep itu ketemunya di sini. Nah ini. Nah makanya biasa motor menggelitik kalau di setel itu biasa kayak begini. Jadi pertemuan antara klep dan ininya, pelatuknya. Tek. Oke ini juga sama, ini bopeng juga ini guys. As juga sudah
di sini ada, di sini juga ada ininya, apa namanya lagi, saya lupa. Oke. Kemudian di sini penutup pernya ini guys. Mana per ini tadi? Nah ini dia di bagian atas ini guys. Kalau untuk pernya teman-teman cek aja begini, apakah panjangnya sama. Jadi caranya cek itu begini, kita ambil lagi tempat yang datar. Kemudian untuk mengetahui per ini rusak atau tidak, sebenarnya ada kekuatan untuk gaya tekannya guys, tapi ini mesti pakai alat ukur, nggak bisa kita kira-kira bilang oh ini masih bagus, ini keras. Itu nggak bisa seperti itu harus ada daya tekannya, kemudian jaraknya ketika ditekan berapa, dan jaraknya ketika bebas itu berapa. Dia pakai filler gauge guys. Kebetulan ini cuma review singkat saja ya, jadi nggak terlalu mendalam sekali begitu. Jadi biasa kebanyakan orang itu mengganti per klep aja guys juga. Kemudian sini hal yang paling krusial itu di bagian sini, cam. Nah kita cek untuk posisi camnya itu masih bagus. Nah ini tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang terkikis di bagian sini. Kemudian di sini ada lubang. Nah di sini ada lahar. Jadi biasa teman-teman itu lihat di sini ada lahar. Kalau misal motor teman-teman bunyi kasar atau menggelitik, itu bisa disebabkan juga oleh lahar ini. Jadi lahar ini tuh bisa oblak juga. Nah ini sudah oblak ini sebenarnya, oblak kecil. Nah, saya cekkan ya, itu kan ini sudah oblak. Coba saya putar pas kelihatan. Nah, itu kalau diputar begini nggak kelihatan, ini yang harus kita putar ya. Nah itu, tapi ketika sudah masuk di sini, kopnya di atas ini, dia tuh nggak akan berefek. Nah tuh, dia tuh nggak bakal berefek karena ini kan dia sudah duduk di sini. Mungkin nanti panas baru kelihatan. Kemudian juga dudukan laharnya ini masih bagus, ini saya lihat dudukan lahar masih bagus. Nah, di gear keteng ini guys, dia kode 1DY ini masih bagus ini. Biasa kalau ini yang rusak itu dia akan habis di bagian sini, tapi ini masih bagus saya lihat. Coba kita lihat guys. Itu dia masih menempel. Dia masih menempel di coakan sini. Nah kita bahas selanjutnya, yaitu cara mengetahui bos klep itu rusak atau tidak. Jadi kalau teman-teman punya kendala biasanya di sepeda motor, yaitu kendalanya kalau dingin mesinnya itu bunyi menggelitik kecil, tek 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 tek. Tapi kalau makin panas motor, oh dia makin ribut, tak 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 tak. Nah itu biasa gejalanya ada di dua ini, bos klep. Jadi bos klep itu ada di sini. Nah ini besinya itu yang bukan yang ini ya, tapi di dalam sini. Nah ini dia, ini besinya yang muncul. Kasih terang. Nah, dia masuk ke dalam sininya guys, ke dalam kopnya ini. Bentukannya seperti ini. Nah cara mengetahuinya itu kita dorong sedikit klepnya, kita dorong, kemudian kita dorong dia atas ke bawah. Ini masih presisi. Untuk klep in masih presisi, masih bagus, dia nggak kocak kiri ke kanan atas bawah. Nah ini bos klepnya masih bagus.
kita cek yang X. Nah, yang X ini sudah oblah guys, sudah rusak. Nah, ini yang menyebabkan bunyi menggelitik pada mesinnya. Coba teman-teman lihat. Nah, beda sama ini yang ini. Nah, kita goyang nggak bisa goyang, dia malah presisi begitu. Jadi yang harus diganti kalau goyang seperti ini, itu bos labnya yang besi kelihatan ini sedikit kecil. Nah, kalau bisa teman-teman juga bilang, itu mah di klepnya, di as klepnya yang rusak, makanya goyang. Coba kita masukkan ini klep X ke sini. Kalau memang klepnya rusak, nah, kita masukkan ke ini, kita goyang. Nah, dia nggak goyang, dia malah presisi guys. Coba kita masukkan ini yang X ke sini. Nah, itu dia goyang kan. Jadi memang box klepnya yang rusak guys ini. Jadi itu penyebab bunyi menggelitik. Jadi cara memperbaikinya, kita ganti aja ini yang itu ya. Oke, apalagi ya. Nah, buat teman-teman juga yang bertanya, Bang, kok motor saya berasap ketika digas? Dia mengeluarkan asap putih ketika digas juga, atau mengeluarkan asap hitam. Nah, penyebabnya biasanya itu ada di seal klep. Jadi ini teman-teman yang namanya seal klep. Saya nggak bisa buka ya, soalnya ini punya orang. Takutnya nanti pas mau dipasang tambah hancur ini. Nah, ini bentuknya dia seperti karet ya guys. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bos, ini seal klep. Jadi kegunaan seal klep ini, dia mencegah oli yang dari head ini, dia mencegah untuk masuk ke dalam sininya. Nah, kelihatan kan dia kayak berminyak begitu, berarti oli yang dari sini dia sudah tembus ke dalam sini. Makanya kalau teman-teman gas motor itu dia semakin berasap karena ada oli yang masuk di ruang bakar. Ketika ini terbakar dan ada oli di sini, itu yang mengakibatkan keluar asap dari knalpot. Jadi yang tadinya seal klep ini melindungi oli biar tidak masuk ke dalam sini, karena sudah rusak seperti ini, makanya oli itu bisa lolos ke belakang sini, sehingga oli itu terbakar di exhaust juga terbakarnya guys. Jadi itu saja sih di bagian head ini dan permasalahannya. Pokoknya sangat banyak masalah di sini. Kalau misal ini salah satu yang rusak, mulai dari asap, mulai dari bunyi menggelitik, bunyi kasar, dan semua itu berasal dari sini. Nah, teman-teman wajib periksa yang saya tunjukkan tadi. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih guys. Oke, kita merakit headnya guys. Nah, ini bagian renggangnya di bagian atas ya. Renggang itu artinya dia lebih banyak, dia lebih terbuka. Ini yang lebih tertutup. Taruh aja seperti ini. Kemudian ini, nah jangan lupa di bawahnya per klep itu ada juga seperti ini guys, payungnya seperti ini, payung pernya. Nah, kemudian ada di sini, biasa kalau orang bengkel pinggir jalan dia menyebutnya kuku klep. Kebetulan pernya ini sama ya, kalau setuan dia nggak ada yang in dan X bedanya. Dia bisa di sini, bisa di sini. Yang membedakan itu cuma di klep aja, klep in dan X tuh agak beda dia guys. Nah, kemudian sudah terpasang seperti ini tadi. Kita pasang di sini. Kemudian kita membutuhkan kunci nomor 14 lah. Kita pakai karet guys. Pakai karet langsung kepasang guys. Tuh. Oke, kita pasang di klep X nya pembuangan.
Jangan lupa memberikan kuku macan. Tunggu. Hitam lagi. Kita pasang. Oke, kita pasang lagi. Kita ambil ini karet. Karena lebih bagus pakai karet itu karena dia karet itu melar dan juga dia membantu mendorong. Ini belum masih keluar guys. Saya tahan di bawah biar klepnya itu nggak keluar dia guys. Kita tahan di bawah. Ini pernya itu kadang ngedorong ke bawah kan. Ini belum ya kalau begini guys. Jadi kita dorong lagi kalau masih terganjal seperti ini. Oke. Lepas lagi, kita masukkan lagi guys. Masih guys, kita lepaskan dulu. Kalau buat teman-teman biasa memang ini agak lama sih, harus cari yang paling pas ya. Jahit. Nah, kita coba lagi. Nah ini belum, kita dorong lagi guys. Belum lagi terlepas guys, kita dorong dulu biar keluar lagi. Saya sebenarnya belum ada alat juga sih untuk masang ini. Nah ini baru terpasang guys, ini sudah terpasang ya. Nah setelah klep in dan X terpasang, dan kita pasang ini klepnya. Nah jadi ini sama guys, ini sama nomor partnya, jadi ini bebas dimanapun. Kemudian kita pasang ini, di sini ada bos, kemudian pelatuknya di sini. Nah, begitu aja guys. Kemudian di sini juga. Nah, jadi bosnya dia sebelah situnya, berlawanan arah dia guys. Oke, sudah aman terpasang. Kemudian kita pasang si camnya guys. Jadi camnya itu gampang sekali pasang seperti ini. Nah, itu kan selesai.
Ini mau di setel tapi nggak usah, sudah oblak dia ini. Kemudian kita pasang gear timing. Jadi gearnya tuh dia di sebelah sini guys. Ini posisi top di atas, jadi ini memang ke belakang. Jadi ada coakan di sini, dia akan masuk di coakan sininya. Ini ada baut. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pasang ada ring, apa namanya, ringnya kah atau apa, yang penting ini yang bertugas untuk menahan asnya ini biar asnya itu tidak kedorong ke samping. Ini aja guys. Nah itu di sini ada baut 4. Kemudian kita pasang yang ini tadi. Nah ini kita masukkan ini. Nah itu kan di sini ada baut 2. Kita putar dia guys dan memasangnya. Itu aja sih bagian-bagian headnya tadi. Sudah jadilah mesin. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like dan video ini.